di sini kami dari kelompok 1 Sosiologi yang beranggotakan Esther Efrinatorion, Putri Pustamu, Evelyn Vidya Perupesi, Grace Alin, dan saya sendiri Willy Berhitu. Jadi kelompok kami mengambil pengamatan pada Desa Naku dengan judul yaitu Eksplorasi Ekonomi Desa Naku, yaitu ada potensi, hambatan, dan solusi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam memiliki banyak cara untuk masyarakatnya bertahan hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Setiap daerah memiliki strateginya untuk mempertahankan dan menghadapi tantangan ekonominya masing-masing. Namun tidak semua wilayah memiliki dan mampu mengembangkan potensi mereka dengan maksimal, sehingga beberapa daerah mengalami kondisi ekonomi yang sulit dalam jangka waktu yang lama. Desa Naku yang terletak di Maluku telah mengalami masa sulit dalam perekonomian selama kurang lebih 39 tahun. Kondisi ekonomi yang tergolong miskin dan kritis telah berdampak bagi kehidupan masyarakatnya, di mana mereka harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, serta lapangan pekerjaan sudah menjadi tantangan utama bagi warga desa dalam meningkatkan hidup mereka. Dalam menghadapi masa kesulitan tersebut, masyarakat Desa Naku mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup. Beberapa di antaranya memanfaatkan pertanian untuk pendapatan utama dan kearifan lokal serta gotong royong untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, praktik tradisional dan usaha kecil-kecilan juga menjadi bagian dari upaya mereka dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi masyarakat Desa Naku dalam bertahan hidup di tengah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, apa peran kearifan lokal dan gotong royong dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Desa Naku? Yang ketiga, langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Naku di masa depan? Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Januari hingga 25 Februari 2025. Dengan 2 kali kunjungan pada Desa Naku, yaitu pada 5 Februari 2025 dan 22 Februari 2025. Tempat pelaksanaan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Desa Naku. Jenis penelitian. Jenis penelitian kami adalah penelitian kelompok dengan jenis data yang kami gunakan adalah data primer, dan metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara. Populasi. Penelitian ini mengambil populasi dari masyarakat Desa Naku. Baik, untuk kondisi umum lokasi, Desa Naku terletak di Kecamatan Litimu Selatan, Kota Ambon, Maluku. Desa Naku merupakan sebuah negeri dengan sejarah dan budaya yang kaya. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan dari leluhur yang berasal dari Ureng di Jisira Lehitu. Secara ekonomi, Naku memiliki potensi agrowisata yang signifikan. Wilayah Litimu Selatan termasuk Desa Naku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, serta berbagai macam buah-buahan terutama durian. Potensi ini menjadikan desa ini sebagai kandidat untuk pengembangan agrowisata berbasis dusun. Dalam hal pariwisata, Pantai Namasua di Desa Naku menawarkan pemandangan pasir yang begitu indah. Secara keseluruhan, Desa Naku merupakan komunitas yang kaya akan budaya dan tradisi dengan potensi ekonomi di sektor agrowisata serta masyarakat yang aktif dalam menjaga dan mengembangkan desa mereka. Baik, kemudian ada program dan kegiatan pemberdayaan. Desa Naku di Maluku memiliki berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal, khususnya melalui praktisasi dan seni tradisional seperti tari cakalele. Desa Naku di Maluku menerapkan tradisi sasi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Sasi sendiri merupakan aturan adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu, baik dari laut maupun darat selama periode waktu yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelestarian sumber daya dan keberlanjutan ekosistem, sehingga hasil panen dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan sasi dimulai dengan musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga adat seperti Kewang. Dalam pertemuan ini, diputuskan jenis sumber daya yang akan dilindungi, misalnya seperti jenis ikan tertentu atau hasil hutan seperti sagu, serta durasi larangan pemanfaatannya. Keputusan ini kemudian diumumkan kembali kepada seluruh warga desa, dan area yang dilindungi ditandai dengan simbol-simbol khusus sebagai penanda saksi tutup. Selama periodisasi, lembaga adat Kewang bertugas mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Kewang memiliki wewenang untuk menegur atau memberikan sanksi adat kepada pelanggar sasi yang dapat berupa denda materi atau sanksi sosial. Pengawasan ketat ini memastikan bahwa tidak ada aktivitas pengambilan hasil alam di area yang sedang dalam masa sasi. Setelah masa larangan berakhir, diadakan upacara adat untuk membuka sasi. Upacara ini biasanya melibatkan ritual keagamaan, tarian tradisional seperti cakalele, dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur. Dengan dibukanya sasi, masyarakat diperbolehkan kembali memanfaatkan sumber daya yang telah dilindungi yang pada saat ini biasanya telah mencapai jumlah atau kualitas optimal. Dengan memberlakukan periode istirahat bagi ekosistem melalui sasi, populasi ikan dan hasil hutan memiliki waktu untuk berkembang biak dan tumbuh tanpa gangguan. Hal ini menghasilkan peningkatan jumlah dan kualitas hasil tangkapan atau panen yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Penerapan sasi membantu mencegah overeksploitasi sumber daya sehingga ketersediaannya tetap terjaga sepanjang tahun. Kestabilan ini berkontribusi pada stabilitas harga komoditas di pasar lokal yang pada gilirannya memastikan pendapatan yang konsisten bagi para nelayan dan petani di Desa Naku. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Desa Naku memiliki kearifan lokal seperti tarian cakalele juga. Dalam konteks Desa Naku, tari cakalele memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai adat tersebut. Penari mengenakan pakaian tradisional dengan dominasi warna merah dan putih, dilengkapi dengan senjata seperti parang dan tombak. Beberapa penari juga membawa perisai sebagai simbol pertahanan. Kostum ini mencerminkan semangat kepahlawanan dan kesiapan untuk melindungi desa. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik seperti tifa atau gendang dan gong. Irama musik yang cepat dan ritmis menambah semangat dan dinamika tarian, serta membangkitkan semangat para penari dan penonton. Tari cakalele menjadi bagian dari atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan. Pertunjukan tarian dalam upacara adat dan acara penyambutan tamu dapat meningkatkan kunjungan wisata yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Penampilan tarian cakalele dalam berbagai acara, baik di tingkat lokal maupun nasional, memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya para penari dan pengrajin kostum untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pelaksanaan tari cakalele membutuhkan kostum tradisional, senjata seperti parang, dan alat musik seperti tifa. Kebutuhan ini menciptakan peluang ekonomi bagi pengrajin lokal yang memproduksi perlengkapan tersebut. Acara budaya yang menampilkan tarian cakalele seringkali menjadi ajang promosi produk, kerajinan, dan kuliner khas desa. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjual hasil bumi, souvenir, dan produk lokal lainnya. Inisiatif pelestarian tari cakalele melalui pelatihan atau sekolah tari dapat membuka lapangan kerja baru seperti instruksi tari atau pemandu budaya yang mendukung perekonomian berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, selain memiliki nilai budaya dan historis yang tinggi, tari cakalele juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian melalui berbagai sektor berbasis tradisi dan kreativitas masyarakat Desa Naku. Baik, untuk terakhir yaitu ada kesimpulan. Eksplorasi ekonomi Desa Naku menunjukkan adanya potensi ekonomi yang signifikan melalui tradisi sasi dan tari cakalele. Sasi menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendukung keberlanjutan ekonomi, sementara tari cakalele dapat memanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Untuk meningkatkan perekonomian desa dapat mengembangkan ekowisata, mengelola hasil sasi menjadi produk unggulan, memberdayakan UMKM, dan mempromosikan budaya melalui festival. Kolaborasi dengan pemerintah sektor swasta dan pemanfaatan teknologi akan memperluas peluang pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.